Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorialnya Vim-nya ya untuk config. Nah, teman-teman silahkan buka untuk config-nya. Saya sudah cantumkan link config-nya di kolom deskripsi untuk kali ini ya. Nah, kita akan buka dengan mode edit. Saya akan menekan dot di keyboard atau titik di keyboard ya supaya kita menjadi github.dev ya. Oke, ini filenya. Kita akan gunakan lagi di sini ada folder plugin dan init.lua. Oke, kita akan masuk juga ke terminalnya. Saya akan masuk ke directory config kita. slash.config npm ini ya. Nah, kita akan buka npm. Oke, kita akan buka sidebarnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah menambahkan beberapa plugin kayak untuk Whiskey, kemudian dashboard sudah ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk sisanya. Kita udah hampir selesai untuk basicnya ya. Jadi kalau teman-teman mau modifikasi, mau menambahkan lagi plugin lainnya, silahkan dimodifikasi. Oke, ini ya. Nah, kita sebelumnya sudah sampai toggle term. Nah, sekarang kita akan menambahkan git. Nah, ini git untuk info perubahan ya. Git. Nah, kita akan tambahkan di sini ada config-nya git. Nah, nanti kita coba lihat perubahannya. Oke, ini saya akan tekan O, kemudian paste ke sini. Oke, kemudian saya juga akan buka config. Nah, di sini kita akan ambil config, kemudian ini ada git. Nah, ini ya. Kita akan rename, ini akan kita copy. Kemudian kita akan tekan A dan paste dot lua ke sini ya. Nah, kemudian config-nya akan kita ambil. Teman-teman kalau mau lihat detailnya silahkan cek nah dari link tadi ya, dari sini. Nah, config detailnya teman-teman bisa baca-baca dan silahkan modifikasi sendiri ya. Ini yang saya gunakan adalah config yang ini. Teman-teman tinggal lihat. Ini ada keterangannya cukup panjang. Nah, nanti ada coloring seperti ini ya. Nih, bagian pinggirnya nih ada pewarnaan kalau ada perubahan. Nah, config-nya teman-teman ngambil ini, kemudian di sini ada config-nya nih. Ini kan ada keterangan-keterangannya nih. Nah, saya juga mengambil dari sini. Tapi sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, ini akan saya copy dan kita akan paste ke sini. Kita akan save. Nah, sekarang kita akan keluarkan, kita akan coba load ulang. Ini udah ke load ya. Sudah ke load, kita keluarkan. Nah, kalau di sini tidak terlalu kelihatan ya, karena kita belum ada gitnya ini. Nah, kita akan coba buka tab baru ya. Nih, kita akan masuk ke folder download. Nah, di sini kalau nggak salah kita ada file ya. Nah, kita akan masuk ke folder testing. Kita cek testing. Oke, kita akan masuk lagi ke core lazy. Kita akan clear screen. Kita akan buka di sini nvim. Kita misalkan buka init.lua-nya ya. Nah, kita coba tambahkan sebuah kode sembarang lah. Ini kita copy, ini untuk contoh aja ya. Kita coba taruh ke sini, kita paste. Ini ada error, misalkan kita nambahin tapi di remark seperti ini ya. Kita escape, kita save. Lihat di bagian pinggir nih ada warna ya. Nah, ini gitnya sudah jalan ya ini nih. Nih, jadi sesuai dengan yang diinfo di sini. Ini juga, nah, lihat di sini ada warna juga ya. Nih, gitnya. Jadi ini sudah berjalan ya. Nah, ini sebagai penanda nih. Ini adalah perubahannya. Ini sudah jalan untuk gitnya. Kita masuk ke plugin selanjutnya. Nah, dressing ya. Kita sekarang akan nambahin dressing ini untuk pop up input sih sebenarnya. Dressing kita masuk lagi ke yang tadi config-nya, kita masuk ke plugin init.lua.
Kita taruh ke yang paling bawah. Nah, ini ya. Kita tekan paste. Di sini ada config dressing ya. Kita cari config kemudian dressing. Nah, ini ya. Kita klik kanan, kita rename. Kita buat dulu file config-nya, tekan escape. Kemudian tekan tombol A dan paste dot 2. Nah, kita tinggal tambahkan dressing. Ini masih pendek sih dressingnya. Nah, ini dressing ini untuk input. Kita kontrol A, kita copy, kita paste ke sini. Oke, kita save, kita load ulang. Nvim. Nah, dressing. Oke, ini dressing ini berguna untuk, nah, misalkan kita mau membuat file di sini ya. Kita tekan A, maka di sini inputnya jadi kayak pop up ya. Ataupun kita tekan R untuk rename. R, ini juga rename ya. Delete juga sama. Dan juga kita juga bisa menggunakan ini untuk pencarian spasi, misalkan L kemudian I besar. Nah, ini kita bisa menekan Ctrl F di sini ya, Ctrl F. Nah, lihat di sini dengan adanya dressing dan teleskop, ini kita bisa mencari di sini. Misalkan PHP, ini lebih mudah. Kita tekan enter, ini sudah terseleksi ya. Daripada kita harus pilihin satu-satu, ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan tanpa menggunakan pencarian seperti barusan. Oke, itu sudah berjalan sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk code runner. Kita habiskan aja semuanya ya untuk kali ini. Jadi di video selanjutnya kita fokus untuk config programming language-nya ya. Nah, ini untuk config plugin-nya kita habiskan sekarang. Oke, kita masuk lagi ke plugin, kemudian init.lua. Nih, kita taruh di bagian akhir. Oke, di sini ini ada config-nya ya. Config-nya code runner. Config-nya code runner. Nah, di sini yang baru ada config-nya hanya Java, Python, TypeScript, JavaScript, Rust, C++, dan SAS ya. Nah, ini nanti kalau misalkan ada tambahan yang lain, teman-teman bisa tambahkan di sini untuk runningnya ya. Nah, sesuai dengan judulnya, kita kan membuat basic IDE ya. Kalau IDE itu harus ada running dan debugging, bukan hanya coloring doang ya. Bukan hanya pewarnaan doang. Nah, ini kita, ini dulu ya, kita coba rename dulu. Rename, kemudian Ctrl C untuk namanya biar mudah. Tekan A. Nah, sekarang udah ada pop up-nya, lebih enak ya. 2. Oke, kita enter. Nah, baru dari sini kita Ctrl A, copy. Oke, kita paste ke sini. Ctrl S. Nah, ini sudah ya, kita coba jalankan. Nah, ini terkait dengan code runner di WSGI-nya sudah kita definisikan sebenarnya ya. Nih, misalkan kita load ulang. Ini saya tekan spacebar. Di sini ada run ya. Nih, R. Kita tekan R. Nah, dia masuk mau run file, run project, run kode. Ini ada run Gradle, run Maven, kemudian auto compile SAS kita sudah buatkan. Nah, ini sudah kita definisikan. Kita coba untuk contohnya ya. Kita keluarkan yang tadi di download, kita mundur 2 tab. Nah, kita clear screen. Coba lihat. Nah, di sini ada Python. Kita coba ya npm. Oke, kita buka sidebarnya. Kita akan buka Pythonnya. Tadi kan code runner untuk Python sudah ada ya. Nah, kita akan coba jalankan spasi, kemudian tekan R kecil dan F kecil. Oke, code runnernya sudah berjalan ya. Nah, sudah berjalan. Di sini ada apple, banana sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, kode runnernya sudah berjalan juga. Nah, kita tinggal nambahin satu lagi nih untuk testing startupnya. Ini plugin opsional sih, teman-teman mau
dipasang, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini kita gunakan untuk ngecek, untuk tuning sebenarnya, bahwa sebenarnya untuk startupnya ini seberapa cepat sih yang kita config. Nah, kita bisa melakukan tuning dengan memonitor dan melihat dari startup ini. Nah, tapi untuk masalah tuning, performance kita tidak akan sampaikan di saat ini ya. Mungkin di lain waktu kita akan coba sampaikan bagaimana cara membuat neofilm kita lebih cepat. Nah, ini tapi kita pasang dulu. Nih, kan saya taruh. Oke, kita akan load ulang. Oke, ini ya. Nah, ini akan saya close. Kita akan load ulang. Ini ya. Nah, teman-teman tinggal titik 2. Kemudian start uptime. Tinggal dibuka ya. Command mode-nya start uptime. Tinggal di enter. Nah, ini sudah ketahuan nih. Start uptime-nya berapa lama. Nah, di sini juga ketahuan mana aja yang bisa menyebabkan lama. Nah, ini bisa kita lakukan tuning nantinya ya. Nah, ini bisa lebih cepat kalau misalkan tuning ini contohnya ya. Misalkan saya punya neofilm yang biasa saya gunakan, ini bisa kita cek startup time-nya. Nah, ini ya. Kita lihat bedanya ya. Ini 292. Yang ini 885. Ini sudah saya tuning. Jadi teman-teman kalau sudah di startupnya dimaksimalkan, ini bisa naik kecepatannya. Oke, itu fungsi dari startup time. Jadi semua plugin yang saya rasa ini penting sudah kita config. Nanti tinggal tambahan-tambahan yang dirasanya itu diperlukan. Misalkan teman-teman mau menggunakan untuk live server, kalau teman-teman memang pekerjaannya di front end, misalkan untuk HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, dan segala front end React. Nah, kita bisa menggunakan live server pluginnya. Nanti kita contohkan dan kita lakukan config untuk itu ke depan ya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.